Shalom teman-teman. Shalom yang di rumah bisa dengar suara saya? Shalom, Puji Tuhan, shalom, dengar. Shalom. Shalom. Baik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah dan memuji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji nama-Nya.
sembah Tuhan dan Raja kita. Mari teman-teman, kita mau berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sore hari ini kami bersyukur Tuhan boleh kumpulkan kami. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami siap untuk bersama-sama memuji Engkau. Kami siap untuk meninggikan Engkau. Berkatilah ibadah kami pada sore hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap untuk memuji Tuhan. Yang sudah siap katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom teman-teman yang ada di rumah. Shalom semuanya. Shalom teman-teman dari Kediri. Nah, hari ini dari Bandung juga. Dari Juwana. Wih, keren. Hari ini kita bisa berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan banyak-banyak gereja di hari ini. Semuanya pasti bersyukur kan hari ini? Mari kita pujikan lagu Bersyukurlah. Yuk. Memuji Sang Raja di atas gunung dan di bawah samudra, tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya.
setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Yo. Yo. Lagi. Katakan tanganku. Yo. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab namamu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, tiba saatnya untuk kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, teman-teman. Mari kita naikkan syukur kita. Kita berjanji untuk selalu berada dengan Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, Yesus.
jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu nyatakan jalanmu. Hatiku dan jiwaku saya serahkan kepada Ku berikan hatiku dan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya. Inilah hati kami Tuhan, inilah jiwa kami Tuhan, semuanya hanya bagimu Tuhan. Oh, haleluya. Ya Yesus Tuhan, ini kami siap ya Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh Yesus. Ya Yesus Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat ya Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Tidak ada kata lain selain kami bersyukur kepada Engkau. Engkau adalah pemilik pemelihara kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan ya Tuhan kami sedetik pun. Kami ada saat ini nih semua karena karya-Mu, karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami boleh bersama-sama ya Tuhan, intim dengan saudara seiman kami, dengan Engkau ya Tuhan. Meskipun kami lewat streaming ya Tuhan, lewat Zoom, tapi ini tidak membatasi kami untuk kami boleh mengalami Engkau ya Tuhan. Baik itu melalui pujian yang boleh membakar semangat kami, yang boleh menguatkan kami ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami. Bukakan hati pikiran kami. Jangan biarkan hal-hal di sekeliling kami yang mengganggu, membuat kami tidak bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan sendiri yang boleh menolong melalui kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh dengan cermat ya Tuhan, belajar dengan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu ini. Haleluya, haleluya, amin. Shalom semuanya. Selamat sore menjelang malam. Oke, saya sangat bersyukur sekali buat momen hari ini, momen yang luar biasa ya. Kali pertama ini untuk GIA Lawang Light Generation secara khusus boleh bersama-sama beribadah dengan saudara-saudara atau teman-teman yang ada di GIA yang lainnya. Tadi kayaknya saya dengar ada dari Bandung, ya, betul ya? Sama Juwono. Jadi shalom semuanya. Kita kesempatan pada hari ini akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan momen ini sebenarnya momen yang boleh ditindaklanjuti ya, boleh diteruskan. Karena ini momen yang bagus sebenarnya.
di mana kita boleh bersama-sama ya, boleh mengenal meskipun lewat streaming. Karena momen di mana kita beribadah bersama itu biasanya momen-momen khusus saja. Kita harus datang ke tempat itu, baru kita bisa kumpul sama-sama. Tapi kali ini kita meskipun lewat jejaring, tapi kita bisa bertemu satu dengan yang lainnya, nanti bisa saling kenal satu dengan yang lainnya, mengenal satu dengan yang lainnya. Nanti siapa tahu, umpamanya ada rekan-rekan dari GI Alawang mau ke Bandung, butuh tour guide-nya atau tempat bisa kontak-kontak dengan yang lainnya. Demikian juga sebaliknya bisa menghubungi kita Gereja Isa Al-Masih Light Generation. Wah, luar biasa. Baik, saya pada kesempatan hari ini diberikan kesempatan untuk berbagi firman Tuhan, yang mana firman Tuhan yang diberikan kepada saya itu bicara tentang give your heart. Give your heart. Berikan hatimu. Berikan hatimu. Nah, bacaan firman Tuhan kita pada kesempatan hari ini, bisa ya LCD-nya? Bisa kelihatan teman-teman yang ada di sana? Oke. Tema kita give your heart, yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Suara saya terlalu menggelegar atau pas? Cukup ya? Karena rasanya kok menggelegar di sini ya. Oke. Teman-teman nanti bisa membacanya, membaca di rumah, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Dan saya akan membaca di ayat yang ke-12 saja. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sekali lagi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan hari ini. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, pertanyaannya sekarang, apakah kalian pernah memberi? Ada yang pernah memberi atau sama sekali di sini tidak ada yang pernah memberi? Oh, saya yakin dan percaya teman-teman suka memberi. Memberi di sini konteksnya bukan cuma memberi materi ya. Bisa waktu, bisa tenaga kalian, bisa materi. Banyak hal yang bisa kita berikan melalui pemberian itu sendiri. Pastinya kalian pernah memberi, pernah menerima juga. Nah, teman-teman, pernahkah saat kalian memberi itu saat kalian memberi, kalian memiliki motivasi tersendiri. Atau kalian saat memberi dengan tidak ikhlas, maksudnya wah sambil bersungut-sungut karena dipaksa orang, wis beriin. Pernahkah seperti itu? Pernahkah? Saya pernah seperti itu, memiliki motivasi. Wah, saya memberi teman saya ini supaya saya dapat sesuatu yang lebih besar. Nah, teman-teman mungkin pernah ya di dalam kondisi seperti itu. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kita terus bicara tentang berikan hatimu, give your heart. Ada sebuah kisah, nggak bisa di next ya. Ada sebuah kisah, ini kisah nyata teman-teman, kisah nyata mengkisahkan tentang seorang anak. Kira-kira seumur kalian lah. Nah, ini sudah difilmkan.
ini filmnya kalau di situ tulisannya tahun 2012. Kalau saya melihat di tahun 2021 bulan Februari itu kurang lebih sudah 1 juta yang menonton, sudah 1 juta kali ditonton mulai bulan Februari sampai hari ini. Itu menceritakan tentang kisah daripada anak yang bernama Cai Jin. Itu judulnya apa ya? Mungkin ada teman-teman yang bisa bahasa Koi, bahasa Mandarin, mungkin bisa diartikan nanti di sharing ya. Ini bahasa apa gitu ya? Judulnya apa? Tapi di sini menceritakan seorang anak yang bernama Cai Jin. Kepala saya kepotong. Saya harus duduk berarti. Oke, Cai Jin ini seumuran kalian, di mana Cai Jin ini hidup di tengah-tengah keluarga yang bisa dikatakan pas-pasan. Sama kayak saya gitu, hidup dalam keluarga yang pas-pasan. Pas ada, pas butuh, pas ada. Nah, sama dengan anak ini, dia ada di dalam keluarga yang pas-pasan. Pasti ya wis kehidupannya serba cukup lah. Kalau pas-pasan ya pas butuh, pas ada. Kalau butuh sesuatu yang lebih besar ya pasti mereka harus bekerja lebih giat. Nah, kisahnya ini awal kali kisah mereka dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah mungkin dia masih bahagianya waktu awal masuk sekolah, sesuatu yang senang. Dia ada di bangku sekolah. Bertemu dengan banyak teman, kumpul dengan banyak teman, bisa bercanda tawa, bisa saling mengenal satu dengan lainnya. Namun kegembiraan itu akhirnya pupus. Apa yang terjadi? Orang tuanya, ayahnya, ibunya memang dalam kondisi cacat, teman-teman. Tapi ayahnya masih bisa bekerja, pembikin tahu tofu. Nah, satu ketika, singkat ceritanya, sang ayah ini mengalami musibah. Musibah yang mengakibatkan dia tidak bisa bergerak, tidak bisa bekerja. Nah, disinilah hal yang harus dilakukan oleh Cai Jin. Apa yang dilakukan? Dia harus memikul sebuah tanggung jawab yang besar, di mana dia Oke, mohon maaf terputus karena wifi ada sedikit ini, jadi wifi-nya dimatikan tadi. Nah, sampai mana tadi kita? Cai Jin memikul tanggung jawab, dia harus masak, harus mencuci baju, harus mencari makan babi, terus harus membikinkan obat untuk kedua orang tuanya. Banyak hal yang harus dilakukan, bersih-bersih rumah. Kayaknya waduh, kebahagiaannya dia rasanya hilang. Namun kita melihat di sini teman-teman, Cai Jin itu dengan setia melakukan tanggung jawab dia, menyediakan segala sesuatunya sampai dia mau berangkat sekolah, dia harus menyempatkan diri untuk mencari makanan babi. Lalu dia berangkat ke sekolah dan apa yang terjadi? Dia akhirnya terlambat. Dan terlambat dimarahin gurunya dan ditertawakan oleh teman-temannya. Dia menjadi buli-bulian daripada teman-temannya. Kasihan sebenarnya, sudah memikul tanggung jawab, terus di sekolah dia harus menerima bulian. Aduh, rasanya bagaimana gitu. Coba kalau kita di posisi dia, mungkin kita akan merasa, aduh, kita saat ini dalam kondisi baik-baik saja sih ya, tapi kalau kita ada di posisi dia, kita pasti akan menggerutu, marah-marah sama orang. Tapi dia tidak seperti itu, dia melakukannya dengan setia. Sampai satu ketika, teman-teman yang dikasih Tuhan, baik guru maupun teman-temannya mengetahui apa yang dilakukan daripada Cai Jin. Ternyata Cai Jin itu melakukan banyak hal dan dia memikul tanggung jawab yang berat sekali. Sehingga melalui itu semuanya
sedikit demi sedikit terbukalah pintu buat Caijin. Dan singkat cerita juga, ternyata Caijin ini teman-teman, Caijin ini ternyata itu anak yang dipungut oleh kedua orang tua ini. Caijin ditinggalkan oleh orang tua kandungnya di kuil dengan tujuan supaya Caijin bisa dirawat oleh orang lain, karena mungkin ibunya saat itu terbeban karena mungkin sendirian, dia harus bekerja dan lain sebagainya, takut nggak terawat Caijin, akhirnya ditinggalkan di situ dan dipelihara oleh kedua orang tua ini. Ini merupakan suatu kisah yang luar biasa. Dan ternyata ibunya ini ibu kandungnya ini menjadi orang yang kaya. Dia meminta kembali anaknya ini. Kedua orang tuanya sebenarnya tidak rela, kedua orang tua angkat. Namun karena melihat kondisi Caijin yang sangat menderita, bisa dikatakan seperti itu ya, kasihan mereka, bebannya begitu berat untuk usia dia. Namun Caijin tidak mau ikut orang tua kandungnya. Dia tetap mau ikut kepada kedua orang tua ini dan merawatnya. Nah, teman-teman, kalau kita melihat seumpamanya dia tidak memakai hati dia, coba dia tidak memberikan hatinya untuk dia boleh melihat kedua orang tuanya ini, pasti saat dia diambil orang tuanya yang kaya, dia pastinya bersorak dong, hore, aku terbebas dari tanggung jawab yang besar. Aku sekarang ada dalam kesenangan. Kalau kita ada di dalam pilihan itu, pasti kita akan seperti itu. Jangankan kalian, saya pun akan seperti itu kalau ditempatkan posisi seperti itu. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, kalau kita melihat ini merupakan pengorbanan yang sangat mengharukan. Pengorbanan yang sangat luar biasa. Memang kalau ngomong, LCD-nya kayaknya nggak bisa ya. Kalau ngomong memberi, memang sangat gampang sekali. Gampang diucapkan. Diaplikasikan, wangel. Berat, kadangkala nggak mudah, karena di situ banyak hal yang menjadi pemikiran, sulit sekali untuk pelaksanaannya, tidak segampang membalikan telapak tangan, apalagi kalau kita memberi kepada orang yang kita benci, kepada orang yang jahat sama kita, sangat sulit sekali kita memberi kepada mereka. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau kita kembali kembali kepada perikop kita, dalam perikop yang sudah kita baca tadi, kita akan belajar dan melihat sekelompok orang-orang percaya yang ada di Makedonia. Makedonia bisa dikatakan kotanya kecil, miskin, dan biasa saja, nggak ada yang istimewa. Istilah sekarang istimewir, nggak ada. Biasa saja. Namun kita melihat di sini jemaat ini yang katanya biasa saja, itu bisa melakukan hal yang luar biasa, teman-teman. Di mana jemaat ataupun orang-orang percaya yang ada di Makedonia yang mengerti apa artinya, di mana mereka mengerti artinya give your heart, memberi hatinya. Mereka melakukannya dalam kehidupan mereka, mengaplikasikannya di dalam kehidupan mereka. Mereka adalah bisa dikatakan gereja-gereja yang berada di provinsi Makedonia, di mana beberapa kota ada di Makedonia, baik itu Filipi, kota Tesalonika, dan Berea. Nah, gereja-gereja di sana, dan Paulus menyebut mereka ini dengan satu tujuan supaya apa? Supaya jemaat Korintus belajar daripada jemaat Makedonia. Supaya jemaat Korintus mengambil bagian di dalam pelayanan kepada orang-orang yang ada di sekeliling dia, orang-orang kudus.
Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman yang kasih Tuhan, Paulus dengan apa yang dimiliki oleh jemaat Makedonia, Paulus memuji mereka, memuji jemaat Makedonia. Kenapa Paulus memuji jemaat Makedonia? Ini dikarenakan kasih karunia mereka yang berkelimpahan. Kasih mereka tanpa ada hal-hal motivasi-motivasi. Jadi mereka berlimpah dengan semuanya itu sehingga Paulus memuji dia. Nah, mengapa Paulus meminta mereka melakukan pelayanan ini? Pertama, kita bisa melihat bahwa meskipun mereka sangat miskin, tetapi kaya dalam kemurahan. Mereka miskin namun kaya dalam kemurahan. Mereka tahu harta milik mereka itu adalah karunia daripada Tuhan. Jika kita mampu memberi, itu adalah anugerah karena belum tentu semua orang bisa memberinya. Itu bisa kita lihat di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mereka menyadari bahwa itu semuanya datangnya daripada Tuhan. Baik waktu kalian, baik tenaga kalian, baik itu materi yang ada, itu semuanya datangnya daripada Tuhan. Kalaupun kita punya waktu, tenaga, dan materi, tapi kalau kita tidak bisa mempergunakannya, nggak ada gunanya semuanya itu. Yang kedua, mereka mengalami pencobaan, tetapi sukacita mereka meluap. Mereka memberi melampaui kemampuan mereka, meskipun mereka ada dalam kondisi yang tidak baik. Tetapi mereka tetap memberi. Kalau kita bisa melihat di situ ayat yang ke-9, kalau ngomong memberi harus belajar, di mana kita harus belajar daripada Kristus sendiri. Di mana Kristus yang kaya menjadi miskin agar kita yang miskin menjadi kaya. Ini merupakan satu hal yang luar biasa teman-teman yang kasih Tuhan. Yang berikutnya, yang ketiga, itu kesempatan memberi, berbagi sebagai kasih karunia daripada Tuhan sendiri. Inilah yang diminta oleh Paulus. Mereka memberi lebih banyak, memberi harus atas dasar dorongan kasih, bukan karena perintah, paksaan, tapi benar-benar dari hati. Ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, pemberian kita dimaksudkan supaya ada keseimbangan. Apa yang kita berikan kepada mereka yang membutuhkan, mereka yang memang dalam kekurangan, biar ada keseimbangan di sini. Nah, teman-teman, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35, dikatakan di sana adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Berbahagia dan memberi, berbahagia dan memberi, dengan memberi engkau akan berbahagia. Dengan memberi engkau akan diberkati. Kata berbahagia dan memberi ini sangat penting sekali. Karena dengan memberi kita bisa bahagia. Ada sukacita tersendiri saat kita bisa memberi, teman-teman. Dengan memberi kita pun diberkati dengan sukacita, damai sejahtera itu sendiri. Nah, teman-teman, kalau ngomong memberi, pemuda remaja di sini juga belajar untuk berbagi dengan sesamanya. Di tengah-tengah keberadaan mereka sempat-sempatkan untuk berbagi, entah itu makanan, entah itu beberapa waktu yang lalu itu sempat kita mission trip bersama di GIA Karangkates pada waktu itu. Kita di sana banyak hal kita lakukan. Nah, ini salah satu bagian di mana mereka boleh meluangkan waktu, tenaga, materi. Namun
saya lihat di situ ada satu kebahagiaan, meskipun mereka letih, lesu, tapi mereka berbahagia. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus bukan ingin mengatakan bahwa yang menerima itu tidak bahagia. Ini bukan poin daripada bagian firman Tuhan ini. Menerima tentu menjadi satu kesenangan dong, dan merasa diberkati, waduh aku mendapat berkat ini. Enggak ada orang yang mau dikasih, oh enggak mau, ini bukan berkat, bukan ini Pak, bukan sesuatu yang boleh membuat saya menjadi sukacita dan lain sebagainya, bukan, enggak mau saya. Siapa yang di sini mau menolak pemberian? Kalau diberi uang 1 M, ada yang nolak? Di sini ada yang nolak 1 M? Oh, enggak ada, saya aja yang enggak nolak, sudah saya terima. Pasti itu merupakan suatu kesenangan dan berkat tersendiri. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, ada pembelajaran yang lebih dalam lagi yang Tuhan ingin ajarkan kepada setiap kita. Bahwa kebahagiaan memberi, the blessing of giving, itu menjadi satu kebahagiaan bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Ini menjadi satu fakta yang jelas bahwa Yesus sendiri menghidupi dan menjalani daripada blessing of giving itu sendiri. Di mana Yesus pernah berkata, aku datang bukan untuk melayani, untuk dilayani tetapi untuk melayani. Aku datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, maka keinginan atau passion daripada Yesus yang terbesar bukan menerima tetapi memberi. Ini menjadi jelas sekali. Maka menurut kitab suci, kalau kita melihat bacaan firman Tuhan kita, orang-orang yang memiliki spirit seperti ini adalah orang-orang yang berbahagia. Itulah the blessing of giving, kebahagiaan dalam memberi itu sendiri. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, kita boleh melihat dari jemaat Makedonia ini, kita perlu belajar bahwa memberi bukan semata-mata karena kita kasihan kepada orang itu, oh kasihan orang itu, aduh melasi. Bukan seperti itu, bukan semata-mata karena kita kasihan. Memberi juga bukan karena kita sudah merasa lebih, merasa mampu, merasa bisa, bukan seperti itu juga. Memberi bukan cuma karena merasa seperti itu, karena berlebihan, mampu, dan bisa. Melainkan semua itu karena Kristus yang sudah memberikan sebuah teladan kepada setiap kita. Kristus telah memberikan teladan yang luar biasa di dalam perjalanan pelayanan daripada Kristus itu sendiri. Maka dari itu semuanya bukan karena kelebihan kita, kemampuan kita, atau karena bisa kita. Karena itu teman-teman yang kasih Tuhan, mari kita renungkan dan menghitung berkat Tuhan yang sudah kita terima. Berapa banyak berkat yang sudah kita terima sampai detik hari ini. Atau kita tidak pernah merasakan berkat Tuhan. Nah ini hati-hati. Kalau kita sampai, aku nggak pernah merasakan berkat Tuhan. Ini akan menjadi bumerang bagi setiap kita dan tidak menutup kemungkinan kita bisa meninggalkan iman kita karena kita beranggapan bahwa oh Tuhan nggak pernah baik kok pada saya. Kok saya melihat orang di sebelah teman saya, dia nggak memiliki agama, nggak memiliki iman, tapi berkatnya luar biasa. Hati-hati teman-teman yang kasih Tuhan, hati-hati kita terjebak di sana. Mari kita boleh melihat berkat Tuhan yang begitu luar biasa sampai detik hari ini itu semua karena kasih dan anugerah daripada Tuhan. Nah inilah give your heart yang sesungguhnya. Give your heart tidak perlu digembar-gemborkan melalui ucapan. Gak boleh disombongkan. Wah, aku sudah memberi orang itu, lihat orang itu memang butuh kasihan. Enggak seperti itu. Wah, orang itu memang butuh, melasi.
tak bantu loh orang itu. Enggak perlu digembar-gemborkan dengan ucapan, tetapi yang harus kita lakukan yaitu buktikan dengan perbuatan. Dengan perbuatan setiap kita sekalian. Nah, ini perlu kita aplikasikan. Seperti contoh tadi pemuda remaja kita, mungkin teman-teman ada momen-momen tersendiri boleh melakukan give your heart itu sendiri kepada lingkungan sekitar atau hal-hal yang mana diberikan untuk membantu orang lain, entah itu juga di gereja dalam bentuk pelayanan, waktu, atau bakat yang ada, materi, mensupport pekerjaan Tuhan di tempat ini. Banyak hal dapat dilakukan. Tidak perlu digembar-gemborkan, tapi butuh bukti. Suka memberi haruslah menjadi karakter dalam kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Apalagi anak-anak muda ini. Mulai belajar, kita mari belajar mulai memberi. Entah itu memberikan waktu, memberikan tenaga kalian, ataupun materi yang ada. Mari hari ini kita sama-sama memeriksa hati kita. Sudahkah kita memiliki hati yang tulus, suci, murni dalam menjalani kehidupan ini? Apakah kita sudah melayani dengan tulus ikhlas? Tulus ikhlas semuanya untuk Tuhan. Bahkan hal-hal yang memegahkan diri itu sudah tidak ada di dalam diri kita. Apakah kita sudah melayani dengan ikhlas? Sesungguhnya teman-teman yang kasih Tuhan, ada berkat-berkat dan perlindungan yang disediakan Tuhan kepada orang-orang yang tulus dan bersih hatinya. Mari kita memberi sesuatu yang luar biasa untuk kemuliaan daripada Tuhan sendiri. Ada berkat-berkatnya. Tapi berbeda ya sistem memberi di sini, ada berkat-berkat di sini berbeda dengan tetangga kita sekalian. Jika kita melakukan sesuatu yang baik, itu nanti kita dapat pahala. Kita tidak, tapi kita melihat bahwa teladan Yesus itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena itu teman-teman yang kasih Tuhan, mari kita mulai belajar. Kita mulai belajar karena kita adalah manusia yang masih hidup dan harus belajar. Karena akan sia-sia saja kita berbuat baik dan melayani apabila hati kita masih mengalami kontaminasi atau polusi dari berbagai limbah yang berasal bukan dari Allah itu sendiri, dari luar daripada Allah sendiri. Polusi itu seringkali menghambat kita untuk kita memberi dengan kesungguhan hati. Kalau kita boleh melihat di Amsal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Nah teman-teman yang kasih Tuhan, adakah hati kita masih mengalami pencemaran dari berbagai hal itu sendiri? Adakah hati kita masih terkontaminasi dengan hal-hal yang ada di luar kita? Adakah hati kita masih kena polusi sehingga kita sehingga itu menghambat kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Nah, teman-teman yang kasih Tuhan, mari kita bersihkan dengan lebih bertekun lagi, membina hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi penting sekali. Kita anak-anak muda seringkali tergoda, apalagi dengan gadget kita, gawai kita seringkali mempengaruhi kita. Sehingga kita, yaitu tadi, terkontaminasi dengan itu semuanya. Sehingga kedekatan kita, hubungan kita dengan Allah itu ada gap. Kita melayani Tuhan saat memang ada pelayanan. Tapi dalam keseharian, Tuhan ada di belakang sendiri, bukan di depan kita. Nah, mari kita bersihkan dengan lebih bertekun lagi membina hubungan dengan Tuhan. Baik itu melalui doa-doa kita, perenungan kita firman Tuhan. Kalau di GIA
Late generation kita diberikan di sini ada pijar, itu sebuah buku renungan yang boleh menolong teman-teman, boleh menolong jemaat di tempat ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ada sapa jemaat yang diberikan Bapak Gembala, itu pun juga boleh membantu kita untuk kita boleh menjalin hubungan kedekatan dengan Tuhan. Nah, mari teman-teman milikilah hati yang suci, mari kita memiliki hati yang murni, karena hanya dengan demikian kita bisa melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita memiliki hati yang suci, bersih, murni, untuk kita boleh melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Give your heart, itu penting sekali. Berikan hatimu untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada kesempatan malam hari ini ya Tuhan, kami boleh belajar tentang memberikan hati. Memang tidak gampang ya Tuhan kalau ngomong memberi. Seringkali ada hambatan-hambatan, ada pemikiran-pemikiran yang menghambat kami untuk kami boleh memberi ya Tuhan. Entah itu memberi waktu kami untuk tenaga kami, materi yang Tuhan percayakan sendiri seringkali terhambat ya Tuhan. Maka dari itu ya Tuhan, kami terus berdoa. Kiranya Tuhan boleh menolong kami. Jangan biarkan hal-hal yang ada di sekeliling kami ini ya Tuhan menghalangi kami untuk kami boleh memberi. Memberi yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Baik itu waktu kami pelayanan, waktu kami menyembah Engkau. Kami ingin ya Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik. Memberikan dengan tulus ikhlas ya Tuhan. Berikan kami hati yang suci dan murni ya Tuhan. Untuk itu tolonglah setiap kami, karena kami manusia yang terbatas ya Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Biarlah kuasa Roh Kudus sendiri boleh menolong setiap kami ya Tuhan. Oh haleluya, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ya Tuhan kami semuanya. Biarlah ya Tuhan firman-Mu boleh menjadi rema tersendiri bagi setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Demikian firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya kembalikan kepada WL yang ada. Baik, terima kasih kepada Pendeta Muda Timotius atas firman Tuhannya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan doa syafaat, doa untuk bangsa Indonesia, boleh dengan kasih Tuhan dari perwakilan GIA Kediri, Saudari Cara, kemudian doa untuk gereja-gereja di Indonesia dari GIA Lawang, Saudari Karla, kemudian doa untuk generasi-generasi muda agar dilawat dan dipulihkan oleh Tuhan oleh Saudara Ino. Saya persilakan dari Saudara Ino terlebih dahulu. Ya, mari kita berdoa syafaat, kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang berlimpah ya Tuhan. Sehingga dalam kesempatan sore hari ini ya Tuhan kami bisa berkumpul bersama di tempat ini ya Tuhan. Tuhan pada saat ini ya Tuhan kami berdoa ya Tuhan untuk pemuda-pemuda di gereja-gereja baik di Lawang, Kediri maupun di manapun pemuda remaja dapat bertumbuh ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan kiranya pemuda-pemuda ini bisa bertumbuh berkembang ya Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang lebih lagi ya Tuhan. Meskipun dalam saat ini banyak sekali pencobaan-pencobaan, tantangan-tantangan yang menjadi batu sandungan bagi kami ya Tuhan untuk bertumbuh ya Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, meskipun banyak sekali tantangan, kami percaya bahwa dalam nama-Mu kami bisa ya Tuhan, PRBK maupun pemuda-pemuda bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perkembangan siap PRBK maupun kepengurusan
dalam gereja-gereja ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami setiap pengurus-pengurusnya ya Tuhan, sehingga dapat menjadi berkat baik bagi jemaat maupun sesama kami ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Bisa dilanjutkan untuk syafaat dari Gia Kediri, Kara. Silakan Saudari Kara. Ya, Cekara mungkin sudah out ya. Cece Michelle bisa? Cece Michelle? Silakan perwakilan dari GIA Kediri. Doa untuk bangsa. Minta Kak Happy aja ya. Kak Happy berdoa untuk bangsa dan negara. Ya, baik. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan di malam hari ini. Ya, Bapak, kami anak-anak-Mu bersatu hati mendoakan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Engkau memberkati dari Bapak Presiden dan jajarannya hingga ke RT RW semuanya ya Tuhan, biarlah dapat menjalankan amanat dari rakyat seturut dengan apa yang Kau janjikan ya Tuhan. Biarlah setiap pemimpin rakyat-Mu ini ya Tuhan dapat menjalankan perintah, dapat memberikan peraturan-peraturan yang dapat mensejahterakan masyarakat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kesejahteraan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Engkau telah menyertai bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Dan biarlah kami juga berdoa untuk COVID-19 yang sekarang ini melanda di Indonesia ya Tuhan. Kami tidak tahu sampai kapan COVID ini akan berakhir ya Tuhan. Tetapi kami minta urapan-Mu ya Tuhan, melindungi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Engkau yang akan melindungi, Engkau yang akan memproteksi ya Tuhan. Dan biarlah kami mau patahkan segala kuasa tutup, segala penyakit COVID kami mau patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang akan memulihkan bangsa ini ya Tuhan. Hanya dengan tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Bangsa Indonesia ini akan dapat kembali pulih, ekonomi, pendidikan, kesehatan, semuanya ya Tuhan. Biarlah semuanya yang menjadi harapan dan cita-cita bangsa kami. Biarlah semuanya hanya kami serahkan ke dalam tangan penyertaan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Selama 76 tahun bangsa Indonesia telah merdeka, dan biarlah kami mengucap syukur jikalau nanti Agustus Tuhan izinkan bangsa Indonesia ini berdiri sampai ke 76 tahun ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya doa untuk gereja-gereja di Indonesia oleh Saudari Carla. Silakan. Mari kita berdoa teman-teman. Kita berdoa menyujud syukur Tuhan. Kau Bapa yang berada dalam surga. Terima kasih buat kuasa-Mu yang sungguh luar biasa di tempat ini Tuhan. Kami boleh berkumpul untuk boleh beribadah mungkin secara online Tuhan. Kami berdoa. Kami percaya setiap ibadah kami Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memberikan kelancaran. Terkhususnya hari ini Tuhan kami berdoa buat gereja-gereja di seluruh dunia Tuhan. Biarlah tetap eksis. Biarlah setiap gereja yang maju, terus tetap maju, berjuang Tuhan. Kami percaya setiap masalah, problem, bahkan pergumulan yang mereka hadapi, biarlah gereja di seluruh dunia tetap bertumbuh, tetap berkehendak Tuhan. Di hadapan-Mu kami percaya, biarlah Tuhan yang terus menyertai, membimbing setiap gereja-gereja di seluruh dunia Tuhan. Biarlah layak untuk boleh di hadapan-Mu memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya di setiap keadaan pandemi di seluruh dunia ini Tuhan, Tuhan sanggup
menolong setiap kami, setiap gereja-gereja yang membutuhkan Tuhan. Kami percaya uluran tangan-Mu tidak akan pernah berakhir pada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan buat pertolongan-Mu hari ini. Kami serahkan segala doa kami dalam tangan kuasa-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Haleluya. Amin. Baik, kemudian sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kita bisa mendengarkan sambutan dari Ketua PRBK Gia Lawang dan Ketua PRBK Gia Kediri. Saya silahkan dari Ketua Gia Lawang terlebih dahulu, silakan. Ya, shalom teman-teman PRBK baik dari Gia Lawang maupun Gia Kediri. Mungkin biar kita bisa saling kenal satu sama lain, bisa on cam dulu sebentar. Mungkin biar kita bisa tahu siapa sih, gimana sih wajahnya Gia PRBK dari Gia Lawang maupun Gia Kediri. Halo teman-teman, ya ada Aurel, ada Kak Yulia Putri. Selamat sore. Ya, mungkin beberapa satu kata dua kata dari PRBK Gia Lawang. Saya mengucapkan mewakili PRBK Gia Lawang mengucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih karena bisa menyempatkan waktunya pada sore hari ini kita bisa beribadah bersama dari PRBK Gia Lawang dan Gia Kediri. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta David Sudarko karena juga bisa ikut hadir bersama. Ya, kemudian saya juga mengharapkan kiranya acara-acara seperti ini, ibadah seperti ini itu bisa menjadi terobosan yang baru agar kita bersama bisa bertumbuh baik PRBK Gia Lawang maupun Gia Kediri dan PRBK dari Gia-Gia dimanapun kita berada. Mungkin itu saja dari sambutan dari Gia Lawang. Dilanjutkan dari Ketua PRBK dari Gia Kediri, dipersilakan. Dari Gia Kediri mungkin yang sambutan dipersilakan. Oke, shalom semuanya. Shalom. Teman-teman dari GA Lawang, PRBK GA Lawang. Ya, kita dari PRBK GA Kediri benar-benar ngucapin terima kasih buat undangannya, biar kita bisa kenal satu sama lain juga lewat ibadah PRBK lewat Zoom ini bareng-bareng ya. Kita teman-teman Kediri senang banget bisa kenalan buat sama teman-teman GA Lawang. Juga harapannya dengan adanya acara ini ya kita bisa saling kenal, terus juga bisa sering-sering juga meet kayak gini biar hubungan antar PRBK, antar GIA juga semakin raket gitu. Terus juga buat pesen juga buat teman-teman GIA Lawang, stay safe, stay healthy ya semuanya, jaga kesehatan di rumah. Teman-teman GIA Kediri juga gitu. Pokoknya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Thank you. Terima kasih. Selanjutnya juga mungkin sambutan dari Gia Duku Talib, dipersilakan. Oyen atau dipersilakan untuk Kakak Oyen. Ya. Shalom. Shalom. Shalom semua. Shalom. Terima kasih atas ajakannya untuk GIA Lawang dan GIA Kediri yang mengajak kami untuk bergabung secara ibadah Zoom. Kiranya Tuhan memberkati kalian dan memberkati semua yang ada di mengikuti Zoom ini. Terima kasih juga atas firman yang telah memberkati kami dari Pak Timotius. Kiranya Tuhan memberkati
Pak Timotius. Terima kasih. Terima kasih dan berkati. Mungkin selanjutnya mungkin ada sepatah dua kata dari Gia Bandung atau Gia Parmindo. Hah? Jika masih ada. Mungkin jika tidak ada, saya serahkan kepada Kak Adida. Silakan. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Puji Tuhan, hari ini hari yang luar biasa. Kita dapat bersama-sama berkumpul walaupun ini virtual, tetapi itu enggak mengurangi kesempatan kita untuk saling mengenal gitu ya. Nah, nanti bisa di kolom chat, kalau mau kenal-kenalan bisa ya, ngechat, misalnya minta nomor HP, minta WA, minta IG dan lain sebagainya gitu ya. Siapa tahu nanti jodoh. Oke ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Kiranya ini bukanlah akhir, tetapi ini sebuah awal gerakan dari kaum-kaum muda. Dari kita, kiranya nanti kita juga dapat menjadi berkat untuk gereja-gereja yang lainnya. Kiranya melalui apa yang kita kerjakan ini juga nanti menjadi memberikan dampak dan semakin banyak anak-anak muda, gerakan-gerakan anak muda untuk semangat bersekutu memuji Tuhan gitu ya. Terima kasih juga untuk Mas Dito, Mas Pendeta ya. Ini kebiasaan di kampus kami gitu ya. Kalau kami menyebut kakak tingkat itu Mas Dito kalau sudah pendeto gitu ya. Nah, kebetulan Mas David Sudarko ini adalah kakak tingkat jauh gitu ya. Kami satu alma mater dengan teman-teman yang ada di Bandung juga. Tadi bergabung dengan kita ada GIA Parmindo di Bandung dan juga ada GIA Budiman juga dari Bandung. Sebetulnya ada GIA Cirebon tapi ada sesuatu hal yang tidak bisa mereka tinggalkan jadi mereka cancel. Dan sebetulnya ada beberapa gereja lagi yang ikut tetapi mereka juga cancel, ada acara juga. Tapi kita terus berdoa untuk acara-acara selanjutnya kita terus ajak anak-anak muda gitu ya. Kita terus kumpulkan anak-anak muda untuk kita dapat sama-sama naikkan doa kita bersama-sama memuji Tuhan gitu ya. Tetap semangat teman-teman, tetap jadi berkat, jadi garam dan terang untuk dunia. Nah, ada satu yang saya tambahkan nanti setelah doa penutup jangan lupa open cam semua, kita mau abadikan momen kita dengan kita berfoto bersama-sama. Oke teman-teman, nah, sekarang mulailah kalian ngechat ya, kenalan dengan satu yang lainnya. Siapa tahu nanti jodoh gitu ya. Oke, sebelum kita menutup ibadah kita, saya nanti serahkan kepada Mas Pendeta David Sudarko untuk menutup doa, sekalian doa berkat untuk persekutuan kita pada sore hari ini dan menyampaikan apa yang akan disampaikan oleh Mas David Sudarko. Silakan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Kak Adida, demikian juga Kak Tim yang sudah melayani dan juga tim Present Worship dari GIA LG Light Generation tetap menjadi terang di tengah dunia. Dan selamat bergabung juga untuk beberapa gereja yang sudah bergabung di sore hari ini, GIA Duku Talit dan juga GIA Budiman. Saya setuju dengan Kak Adida bahwa kita lebih baik berjodoh di dalam iman yang sama, sehingga Kediri, Lawang, Duku Talit, Budiman bisa menemukan pasangan hidup yang tepat ya. Kediri dan Lawang sudah besanan, yaitu Kak Jefmat dengan Kak Dinda. Puji Tuhan, nanti berikutnya siapa yang menyusul ya. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini, bahwa kita mau menjadi orang-orang yang suka memberi ya, karena berbahagialah orang yang memberi. Dan kita mau memberi berkat Tuhan melalui kolekte di gereja masing-masing untuk menolong pelayanan diakonia, karena akhir-akhir ini banyak yang isolasi mandiri. Mereka juga membutuhkan bantuan untuk membelikan vitamin, untuk mengirim makanan pagi, siang, malam, supaya mereka yang isolasi mandiri terpenuhi kebutuhan vitamin, gizi, dan juga segera pulih kembali. Nah, ini yang bisa kita lakukan
sebagai generasi muda yang mau peduli dengan keadaan sekitar kita ya. Jangan cuma di kamar terus, hanya TikTokan terus ya, tetapi kita mau bergerak keluar untuk menjadi alat Tuhan, menyatakan kasih Tuhan, menjadi orang-orang yang suka memberi. Baik, Sabtu depan kita akan koordinasi lagi beberapa GIA di GIA Sukun. Anambas juga mau bergabung di Surabaya juga. Semoga Sabtu depan kita bisa lanjutkan untuk gabung lebih luas lagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Malam hari ini kami sudah diberkati melalui pujian penyembahan, demikian juga kebenaran firman yang kami dengar. Apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang dari GIA Lawang, biarlah itu terus menjadi api roh yang terus membara, membakar iman percaya kami untuk semakin berapi-api di hadapan Tuhan. Sehingga itulah yang menjadikan kekuatan bagi jiwa kami. Bapak berkati juga untuk beberapa gereja yang lain, GIA Budiman, GIA Duku Talit, demikian juga GIA Kediri, semua generasi muda yang mengikuti ibadah virtual ini, Engkau yang turun tangan memberkati satu demi satu, apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi impian dan harapannya. Kalaupun ada yang berulang tahun di pekan ini, Engkau yang akan menambahkan sukacita, damai sejahtera, mereka sehat selalu dan setia melayani Tuhan. Dan akhirnya kami memberkati semua persiapan untuk ibadah besok di hari Minggu, sekalipun kami masih online, tetapi biarlah Roh Kudus yang terus menjaga hati kami, supaya kami tidak kehilangan sukacita, melainkan kami tetap bersukacita, beribadah di rumah bersama dengan keluarga, dan tentu bersama-sama dengan seluruh umat percaya di rumahnya masing-masing. Dan akhirnya kami selesaikan ibadah sore hari ini, dan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Pertemukan kami kembali di waktu yang Tuhan tetapkan. Marilah adik-adik yang setelah kita berdoa, beribadah bersama, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput orang percaya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Oke teman-teman, silakan camnya kita mau foto dulu bareng-bareng ya. Yuk. Silakan. Nyalakan cam. Kameranya. Ada yang masih setia ya. Di sini ada 3 slide. Oh, 3 slide ya. Oke. Baik. Yuk. Berpose. Oke, slide pertama ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Bentar, tunggu, saya copy dulu. Yuk, slide kedua. Yang kedua, aduh, bentar. Laptopnya rodok lemot. Slide yang kedua, ada Remo Susilo, ada Renata, ada Shalom. Shalom Vivin, Koreksi, Ratu, Kesia. Silahkan open cam-nya. Tidak kelihatan ini. Ko Jimmy. Oke, ya coba ya. 1, 2, 3. Oke, bentar saya simpan lagi dulu. Terakhir, ketiga. Yang ketiga. Slide yang ketiga. Oh, ada 2 slide doang. Oh, itu masuk. Cukup? Oke, cukup. Oh, masih. Coba ulangi. Masih ada yang baru buka. Vivin dan Sundri. Oke ya. Sebut namanya aja. Nathan, Evan. Ya, ulangi ya. 1, 2.
Cukup teman-teman. Ya, cukup ya. Ada waktu mungkin mau ke saksi. Terima kasih teman-teman pelayan present worship ya. Tetap melayani Tuhan. Oke, kirim gambarnya ya. Oke, silahkan teman-teman. Mungkin ada yang mau kasihan. Ini masih ada waktu ini. Puji Tuhan, sudah tadi yang mengikuti ya, 53 itu on terus ya, enggak ada yang turun. Setelah ini foto bersama baru 38 ini. Iya. Iya, sekarang udah 37, udah banyak yang keluar. Ya, sudah keluar ya. Oke, bisa diakhiri aja, enggak apa-apa, Adida. Kita lanjutkan Sabtu depan ya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan berkati. Yo, salam. Tuhan berkati. Jangan lupa kontak-kontakan ya. IG-nya nanti dicari di GIA Lawang atau GIA Kediri, PRBK GIA Lawang ya. Nanti ada semua itu kalau mau kenalan ya. Ya.